Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ale Lutfiah dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri, rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Pertama-tama kita buat segitiga sama kaki seperti yang sudah tertera pada gambar. Kita beri nama segitiganya yaitu segitiga A, B, C. Di sini terdapat sudut A. Di depan sudut A ini luasnya yaitu A kecil. Jadi luas dari B ke C itu jaraknya itu A kecil. Setelah itu ada sudut B. Di depan sudut B ini yaitu sudut B luasnya itu adalah B kecil. Jadi jarak dari A ke C itu B kecil. Lalu di depan sudut C itu terdapat C kecil. Jadi jarak antara A ke B itu C kecil. Kita misalkan di sini Z sebagai sudut. Setelah itu kita tentukan luas dari segitiga ABC. Karena kita tidak mempunyai tinggi di sini, maka rumus yang dipakai yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah kali sisi dikali sin X. Setengah dikali sisinya kita punya sisi A, lalu sisi B, lalu yang dipakai di sini yaitu sin Z. Jadi dapat disimpulkan sudut Z sama dengan sudut X ditambah sudut Y. Setelah itu kita potong segitiganya menjadi dua bagian, menjadi dua buah segitiga siku-siku. Di sini terdapat dua buah segitiga siku-siku, yaitu hasil dipotongnya segitiga sama kaki pada gambar pertama. Dua buah segitiga siku-siku ini kita beri nama seperti yang pertama yaitu A, B, C, lalu di sini A, di sini B, lalu di sini saya kasih D sebagai itu sebagai jarak antara A dan B, Nah, setelah itu pertama kita cari dari luas segitiga yang sebelah sini yang BCD, segitiga BCD. Karena di sini diketahui tingginya yaitu CD, jadi rumus yang kita pakai yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya itu BD, lalu tingginya tadi CD. Setelah itu kita cari sin Y dan cos Y nya. Pertama kita cari sin Y itu depan miring. Oh ya, saya lupa. Jadi di sini itu
Di sini itu sudutnya X dan Y. Karena di sudut yang pertama itu kita misalkan sebagai Z. Jadi untuk yang kedua kita misalkan X dan Y. Jadi sin Y yang ini berarti depan miring. Depannya sin Y itu ini BD, lalu miringnya itu A. Jadi cos Y sin Y sama dengan BD sama dengan A. Karena yang kita cari BD, jadi BD sama dengan A dikali sin Y. Karena dia pindah ruas. Lalu setelah itu kita cari yang cos Y-nya. Cos Y, cos itu samping miring. Samping dari Y itu C dan D. Dan sisi miringnya yaitu A. Jadi rumusan didapat cos Y sama dengan CD dibagi A. Karena kita cari CD, jadi CD sama dengan A dikali cos Y. Setelah itu kita cari di segitiga yang satunya, yang sebelah sini, yaitu segitiga ACD. Karena di sini sudah diketahui tingginya yaitu CD, jadi rumus yang dipakai yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alas, alasnya itu A dan D di sini. Alasnya itu A dan D. Lalu tingginya itu sama tadi C dan D. Jadi luas segitiga ACD itu setengah dikali AD dikali CD. Setelah itu sama seperti segitiga yang satunya, kita cari sin X. Sin X itu di sini ada sudut X, jadi sin itu kan depan miring. Depan dari sudut X itu AD, lalu miringnya ini yang B. Jadi didapatkan sin X sama dengan AD per B. Karena yang kita butuhkan AD, yang kita cari itu AD, jadi didapatkan AD sama dengan B dikali sin X. Lanjut kita cari cos X. Cos X, cos itu samping miring. Samping dari X yaitu C dan D. Lalu sisi miringnya yaitu B. Jadi didapatkan cos X sama dengan CD per B. Karena yang kita cari CD, jadi didapatkan CD sama dengan B dikali cos X. Jadi dapat disimpulkan luas segitiga ACD yaitu setengah dikali AD-nya kita masukkan B sin X, ini B sin X. Lalu CD-nya di sini terdapat 2 CD yaitu B cos X. Jadi di sini kita masukkan AD-nya itu kalau kita pakai yang B kali sin X, dan CD-nya kita pakai yang A cos Y. Karena kalau kita pakai yang B cos X ini, nanti hasilnya akan sama-sama X. Kenapa kita pakai yang CD? Karena itu ada Y-nya. Jadi setengah B sin X dikali A cos Y. Jadi dapat diringkas, dapat dipersingkat menjadi setengah dikali A dikali B sin X dikali cos Y. Untuk yang luas segitiga BCD-nya, BD-nya kita pakai yang A sama A dikali sin Y, lalu CD-nya kita pakai yang ini B cos X. Jadi dapat simpulkan yaitu luas segitiga BCD setengah kali A dikali B cos X dikali sin Y. Selanjutnya kita kembali ke rumus yang pertama yaitu luas segitiga ABC
sama dengan setengah dikali sisi dikali sisi dikali sin X. Kembali ke rumus yang pertama tadi, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali sisi dikali sisi dikali sin X. Luas segitiga ABC yaitu setengah kali A kali B kali sin Z. Jadi di sini seperti yang telah kita dapatkan tadi, luas segitiga ACD itu setengah kali A dikali B sin X dikali cos Y. Lalu segitiga BCD setengah A dikali B cos X dikali sin Y. Jadi dapat disimpulkan luas segitiga ABC yaitu luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang sudah didapat tadi. Luas segitiga ACD yaitu setengah dikali A dikali B dikali sin Z. Luas segitiga ACD itu setengah dikali A dikali B sin X dikali cos Y. Lalu yang terakhir, luas segitiga BCD itu setengah dikali A kali B cos X dikali sin Y. Semuanya ini kedua ruas dikalikan dengan 2 per AB agar hasilnya 1. Jadi didapatkan sin Z sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X ditambah sin Y. Dapat kita singkat menjadi sin X tambah Y sama dengan sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Kenapa di sini sin X plus Y? Karena sudut yang tadi, sudut Z itu jika kita belah segitiganya menjadi 2 itu terdapat 2 sudut, yaitu sudut X dan sudut Y. Jadi di sini kita dapatkan rumus yaitu sin X tambah Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X tambah sin Y. Karena ini tandanya itu ditambah, jadi ini merupakan rumus untuk penjumlahan, untuk rumus jumlah. Jika kita ingin mencari rumus selisihnya, kita ubah menjadi Y sama dengan min Y. Jadi sin X min Y, sin X plus min Y sama dengan sin X dikali cos min Y ditambah cos X dikali sin min Y. Ini sin X plus min Y itu X tambah plus tambah min itu hasilnya min, jadi sin X min Y. Sin X dikali cos min Y itu sama dengan cos Y, jadi sin X sama dengan cos Y. Cos X dikali min sin Y. Min sin Y itu min sin Y itu dapat kita ubah menjadi sin min Y. Jadi di sini cos X dikali min sin Y. Jadi didapatkan rumus. Jadi didapatkan rumus sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y min atau dikurang cos X kali sin Y. Karena di sini tandanya itu dikurang, berarti ini merupakan rumus selisih. Lanjut kita ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini sin 15 derajat. Tadi rumusnya itu sin X min Y sama dengan ini ya teman-teman, susah nulisnya. Rumusnya itu yang ini. Ini rumusnya yang ini. Sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y sama dengan cos X dikali sin Y. Jadi tinggal kita masukin aja angkanya berdasarkan rumus yang ada. Jadi didapatkan yaitu sin 45 derajat dikurang 35 derajat. 45 derajat ini X dan 35 derajat ini Y. Jadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2, cos 30 derajat itu setengah akar 3. Dikurang cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan sin 30 derajat itu setengah. Jadi setengah akar 2 dikali setengah akar 3 yaitu 1/4 akar 6 dikurang setengah akar 2 dikali setengah, hasilnya itu 1/4 akar 2.
Jadi hasil yang dapat 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Kita ubah menjadi 1/4 min akar 2 ditambah akar 6 karena bertukar posisinya. Untuk contoh yang kedua, ini contoh yang pertama itu karena dia merupakan pengurangan, berarti dia contoh yang selisih. Yang kedua itu sin 75 derajat. Sin 75 derajat yaitu sin 30 derajat ditambah 45 derajat. 30 derajat itu sebagai X, 45 derajat sebagai Y. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu sin 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat ditambah dikali sin 45 derajat. Jadi setengah dikali setengah akar 2, sin 30 itu setengah, cos 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, dan sin 45 itu setengah akar 2. Jadi setengah dikali setengah akar 2 yaitu 1/4 akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 yaitu 1/4 akar 6. Jadi hasil yang didapat yaitu 1/4 atau 1/4 akar 2 plus akar 6. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.